penegasan dari saya kepada semua pihak, jangan sekali-kali mengunggah atau menyebarluaskan atau membuka tentang sejarah yang ada kaitannya di situs cagar budaya ataupun yang ada kaitannya dengan tentang namanya Gunung Rompang ini, dan juga yang sekarang kita baru dibuka puncak Gelendung tersebut yang menjadi sasaran wisatawan. Jangan sekali-kali mengemukakan tentang sejarah tersebut jikalau bertolak belakang dengan sejarah tersebut. Apalagi sejarah situs cagar budaya ini sudah diakui oleh Dinas Cagar Budaya. Hari ini saya kembali lagi ke Gunung Rompang, atau malam ini saya akan meliput makam para wali. Saya juga belum tahu apakah benar atau tidak, lokasinya bagaimana keseruannya atau keseramannya nanti malam di makamnya para wali yang kata Abah bilang. Masih bersama saya, Mahmud Yunus. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumahnya Abah Endang, atau juga bisa disebut dengan juru kunci, atau juga yang disebut juga dengan kuncen. Dan beliau menyambut saya dengan baik, dan nanti kita akan ngobrol terus. Insya Allah sampai nanti malam kita akan bersama dengan Abah Endang. Sekarang saya sudah berada di rumahnya Bapak Endang, atau yang kita kenal juga dengan juru kunci, ya. Dan di samping saya juga ada putra pertama dari Bapak Endang, yaitu Bapak Muhammad Misbah, yang nanti beliau akan membeberkan secara terperinci. Kemudian nanti juga beliau akan menegaskan bahwa tidak sembarang orang untuk memberikan informasi tentang Gunung Rompang. Untuk itu mari kita simak penjelasan beliau tentang situs Gunung Rompang dan puncak Gelendung. Silakan Bapak untuk memberikan penegasan atau secara terperinci apapun itu tentang Gunung Rompang dan puncak Gelendung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah. Alhamdulillah. Di sini saya akan jelaskan sedikit penemuan sejarah tentang permulaannya namanya Gunung Rompang. Apakah itu ada kaitannya dengan situs cagar budaya atau tidak? Itu mungkin ya. Pertama yang saya akan jelaskan tentang Gunung Rompang dulu. Gunung Rompang ini kalau menurut sejarah yang saya temui, jadi ada kaitannya dengan kerajaan Pajajaran, yang waktu itu rajanya yang punya nama Eyang Prabu Siliwangi. Di situ dijelaskan kenapa Gunung Rompang ini dinamakan Gunung Rompang. Dalam catatan sejarah tersebut, semua benda pusaka di akhir perangnya itu Prabu Siliwangi, dalam catatan sejarah tersebut bahwa ditimbunnya adalah di kampung Gunung Rompang ini. Makanya kenapa Gunung Rompang ini dinamai Gunung Rompang, karena semua benda pusaka
kerajaan Siliwangi di akhir peperangannya dulu itu kan udah rompang semua, dari mulai keris, pedang, tombak, tameng dan sebagainya. Itu benda bekas semua udah rompang semua. Katanya dalam sejarah itu ditimbunnya ada di Gunung Rompang. Makanya dalam versi lain ada yang menjelaskan bahwa di sini itu adalah tempat penimbunan benda pusaka yang Prabu Siliwangi dulu. Itu dalam temuan sejarah yang saya temui. Itu bisa dibuktikan tidak, Pak? Kalau untuk secara pembuktiannya justru saya sementara ini karena yang namanya sejarah kebenarannya wallahu alam kan. Karena kalau dari istilahnya informasinya dari berbagai sumber itu pasti ada perbedaannya. Ini sejarah Gunung Rompang dulu yang saya baca, belum ke situs cagar budayanya. Kalau untuk pembuktian mungkin saya nggak bisa. Karena apa? Selama ini juga saya masih meneliti tentang berita sejarah tersebut, di mana titiknya benda tersebut dipendam. Sampai saat ini saya belum temui satupun benda tersebut yang tertulis di sejarah itu. Begitu, Pak. Iya. Ya makanya kenapa ini Gunung Rompang dinamai Gunung Rompang, ya sejarahnya dari situ. Sejarahnya diambil dari benda pusaka di akhir perangnya kerajaan Pajajaran dulu yang sudah rompang semua ditimbun di Gunung Rompang. Makanya dinamai Kampung Gunung Rompang. Dalam versi lain Gunung Rompang ini dikatakan tempat persembunyian. Jadi semua dari kalangan raja-raja dulu ada catatan sejarahnya, raja yang dari mananya nanti bisa dijelaskan di situs cagar budayanya di sana. Katanya di sini bersembunyinya untuk membangun strategi, entah itu di bidang negara, entah itu di bidang agama. Di situ mungkin ada penjelasan yang lebih detail dalam sejarah, tapi saya kalau pergi satu persatu saya nggak IQ-nya terbatas. Iya. Gitu. Tapi yang pasti Bapak itu mengetahui begitu ya, secara apa namanya ya, secara turun temurun, atau Bapak itu memang tahu informasi tentang Gunung Rompang, kemudian situs sejarah yang Bapak tadi bilang itu pernah baca atau ada orang yang memberitahukan Bapak begitu. Sementara kan Bapak dengan ayahanda itu kan lebih dulu lahir ayahanda begitu. Betul. Kebetulan dalam segi ilmu itu katakan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak saya. Karena kan kemampuan seseorang itu tidak diukur dari usia kan. Nah, kalau soal penemuan itu saya jelaskan di sini dari berbagai sejarah yang tertulis. Berbagai sumber, ada yang dari versi Panjalu, ada yang dari versi Cikundul. Nah, saya ambil dari dua sumber dulu tentang sejarah Gunung Rompang ini. Kebetulan dalam sejarah tersebut saya nggak menggali sejarah luar dari Gunung Rompang. Saya cari informasi yang lebih banyak, termasuk saya sekarang lagi merapat ke pihak dinas kecagar budayaan. Saya mau menggali apa dan dari mana tentang silsilah namanya Gunung Rompang ini. Kebetulan sekarang saya lagi merapat ke orang dinas kecagar budayaan. Alhamdulillah. Ada respon, Pak? Ada respon. Bahwa bahkan di dinas cagar budaya juga sejarah yang saya kuasai sama. Oh begitu. Sama, betul. Saya udah tanya ke salah satu anggota dinas cagar budaya, ternyata sejarahnya nggak terlalu jauh, jadi sama. Iya. Antara yang ditemukan Bapak dengan orang yang ada di dinas cagar budayaan ternyata sama. Oke. Bahkan di sini ada yang dikatakan sejarah ini masih kaitan Gunung Rompang tapi mengerucut hampir ke Puncak Gendrung. Nah, ini udah berjalan ke Puncak Gendrung. Mulai di situ ada yang dinamakan Leit Sawareh Jajar. Tapi dalam versi lain di Gunung Rompang ini Leit Salawe Jajar. Ternyata yang saya temukan di Dinas Kecagar Budayaan bukan Leit Salawe Jajar, tapi Leit Sawareh Jajar.
Leuit Sawareh Sawareh Jajar. Apa itu Pak artinya Pak? Makanya di sini mungkin itu yang dikatakan Leuit Sawareh Jajar itu mungkin yang satu apa namanya ngagunuk itu apa kalau berkumpul yang lainnya berjajar. Makanya dikatakan itu Sawareh Jajar. Oh, gitu. Makanya di sini ada salah satu sesepuh yang dinamakan Mbah Sareh. Itu diambil dari Sawareh Jajar. Oh gitu. Betul. Mbah Sawareh. Mbah Sareh dikutip dari kata Sawareh Jajar. Oh gitu. Betul. Pak, katanya puncak gunung itu kan ada Gunung Tilu. Oh gitu. Ya, sebut Gunung Tilu. Disebut juga Gunung Tilu. Ya, Gunung Tilu. Itu Pak yang tepat itu disebut Gunung Gelendrung apa Puncak Gelendrung? Yang tepat itu Puncak Gelendrung. Nah itu juga harus mesti diluruskan ya. Jadi kita jangan bilang Gunung Gelendrung tapi disebutnya Puncak Gelendrung. Ini yang ngomong kesepuhan loh. Silakan Pak. Kalau Puncak Gelendrung itu memang ada sejarahnya. Dan sebagai ada sejarahnya, waktu sesepuh waktu dulu itu ya, itu kan masih kaheng, ada pohon juara gitu ya. Waktu semalam minggu itu ada keramaian. Waktu keramaiannya itu apa? Golek katanya itu di Puncak Gelendrung itu malam minggu katanya itu. Dulu itu waktu lumayan semangat kan. Katanya itu memang Puncak Gelendrung itu kan ada sengatnya, ada liang yang sebelah sini guha. Oh gitu. Ada guha, yang guhanya yang sebelah sana gitu satu, yang sebelah kanan satu. Jadi memang Pak di sana itu Pak ada gua Pak? Kalau sekarang nggak ada. Oh kalau zaman dulu ada? Ada. Mungkin karena proses waktu yang lama mungkin ya tertimbun. Waktu dulu itu banyak kan walet. Walet sampai sekarang ada. Nggak tahu masuknya kemana. Kan di sini kan masuknya. Iya. Terus kan di Gunung Tilu itu kan ada liangnya di tadi saya sebutnya. Dan satu saya akan jelaskan. Apa dikatakan tadi itu Puncak Gelendrung. Kalau istilah orang di sini mah orang sekitar mah yang ngomong juga banyak yang ngomong itu Gunung Gelendrung juga. Ada yang ngomong Puncak Gelendrung, ada yang ngomong Gunung Gelendrung. Sebetulnya masalah ini nggak usah dipermasalahkan ya. Kalau gitu. Menurut saya jadi sah-sah saja ya, sah saja. Karena apa? Mau dibilang puncak boleh, mau dibilang juga boleh. Karena apa? Kalau diteliti, ini Gunung Gelendrung ini gunung yang aktif. Kenapa dikatakan gunung yang aktif? Karena di bawahnya itu ada kawah, namanya air panas tuh. Cipanas. Ya yang Cipanas ya sebelahnya Cipicung itu kan kawahnya dari Gunung Gelendrung tersebut. Oh, berarti mengalir ke sana. Berarti ini dikatakan berarti masih gunung aktif. Gunung aktif. Makanya itu kalau diinjak berbunyi, mungkin di bawahnya ada kawah juga. Oh gitu ya. Memang ini baru perkiraan. Iya. Belum ada penelitian secara ilmiah gitu. Betul. Okay. Dan malam ini pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, saya bersama bapak-bapak kesepuhan di sini, ada Bapak Muhammad Misbah juga Bapak Endang, akan menuju ke makom petilasan Eyang Agung Haji Dalem Sepuh. Mari kita ikuti sampai ke sana, tetapi tetap harus dijaga tata tertib dan kesopanan. Mari Pak, silakan Pak. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim.
pengajaran. Ternyata ada film IPAS. Dan kita hampir sampai ke tempatnya. Mari kita ikuti. Dan sekarang kita sudah sampai ke Makom Petilasan Eyang Agung Haji Dalam Sepuh. Dan kuncinya, Pak Guru kuncinya sedang meminta izin supaya kita bisa meliput dan bisa masuk ke sana. Terus ikuti. Inilah Makom Petilasan Eyang Agung Haji Dalam Sepuh yang berada di lingkungan Gunung Rompang. Ini juga salah satu peninggalan bersejarah dan situs sejarah yang harus kita jaga dan pelihara. Alhamdulillah saya sudah sampai bersama bapak-bapak kesepuhan, juru kunci yang sudah diakui oleh warga sekitar, juga oleh tokoh muda yang tahu betul tentang perjalanan sejarah Gunung Rompang, yaitu Bapak Muhammad Misbah. Karena tidak boleh untuk melanjutkan pengambilan gambar kemudian ngobrol dengan bapak-bapak kesepuhan ini, maka kita akan selanjutnya mengambil gambar di rumah Bapak Muhammad Misbah. Ini juga salah satu makam siapa ini? Mbah Duhur Pangapungan. Mbah Duhur Pangapungan. Ya. Ini juga adalah pelaku sejarah mungkin Pak Betul, di sini. betul. Nah, yang sekarang udah pindah ke Sika Thomas Banten. Oh, sudah dipindahkan Sudah pindahnya beliau Oh, begini. ke maunya beliau sendiri pindah ke Sika Thomas Banten. Sumur Talsiden Sika Thomas Banten. Di sini ada 2 makam Pak? Ada 3. Oh, ada 3. Ya, Satu 3 lagi? petilasannya, satu Oh. lagi yang kita mau tuju sekarang. Oh, gitu. Berarti ada 3 petilasan ya. Satu lagi kita masih menuju ke sana. Silakan Pak. Kalau ini makam siapa Pak? Yang angkat-angkatan.
makamnya siapa Pak ini? Sangyang angkat-angkatan. Sangyang angkatan. Ini termasuk keturunan raja, termasuk juga ya? Nanti aja di rumah Oh iya, nanti penjelasannya di rumah bersama beliau. Lah. Mari terus ikuti. apa lagi? Alhamdulillah saya sudah sampai ke rumahnya Bapak Misbah. Beliau adalah tokoh muda di Gunung Lompang ini yang tahu betul tentang perjalanan dan kisah juga sejarah Gunung Lompang, juga makom petilasan Eyang Agung Haji Dalam Sepuh. Nanti kita akan bincang langsung bersama beliau bagaimana puncak Gelendung, semua akan diulas dari sumber langsung ya, bukan dari katanya tapi sumber langsung dari Bapak Muhammad Misbah. Mari terus ikuti. Sekarang saya sudah berada di rumahnya Al-Ustadz Muhammad Misbah. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda di Gunung Lompang. Beliau juga yang akan nanti menerangkan salah satunya tentang situs cagar budaya yang ada di Gunung Lompang. Karena selain dari pada destinasi wisata yang viral dan indah di Gunung Lompang ini, ternyata juga ada situs cagar budaya yang ada di Gunung Lompang. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana keseruan atau juga mungkin keseraman setelah kita datang ke makom petilasan. Kita langsung saja akan ngobrol dengan Al-Ustadz Muhammad Misbah, juga dengan Abah Endang. Yang ingin saya pertanyakan yang pertama adalah tentang silsilah Eyang Agung. Boleh Bapak ceritakan secara detail tentang situs cagar budaya yang ada di Gunung Lompang itu, salah satunya yaitu silsilah Eyang Agung. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan secara detail tentang silsilah
Eyang Agung Haji Dalam Sepuh yang tadi kita lokasinya sudah dikunjungi. Pertama-tama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu ada di lindungannya dan juga senantiasa dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkait dengan silsilah Eyang Agung Haji Dalam Sepuh ini, beliau adalah salah satu keturunan Raja Panjalu pada waktu itu, yang nama aslinya itu menurut sejarah yang saya temui, Eyang Agung Haji Dalam Sepuh itu nama aslinya yang dikasih sama orang tuanya itu dulu, yaitu Sang Hyang Boros Ngora. Dan sesudah itu dia punya gelar lagi sesudah hijrah dari Panjalu ke daerah Pajampangan. Mungkin nanti saya akan jelaskan daerah mana-mana saja yang beliau kunjungi sebelum beliau singgah di petilasan Gunung Rompang ini. Dia punya gelar Eyang Jampang Manggung Boros Ngora. Mengungkap tentang sejarah silsilah Eyang Agung Haji Dalam Sepuh ini, beliau adalah salah satu keturunan Raja Panjalu yang asal mulanya itu yang punya gelar Sang Hyang Batara Tresna Jati. Sang Hyang Batara Tresna Jati tersebut yang ada di Gunung Sawal. Sang Hyang Batara Tresna Jati punya keturunan yang bernama Sang Hyang Batara Karimun Putih. Ini silsilah awal mulanya Eyang Agung Haji Dalam Sepuh. Seterusnya Batara Karimun Putih dia punya keturunan yaitu namanya Sang Hyang Batara Layah. Setelah itu Sang Hyang Batara Layah punya punya turunan lagi yang namanya yaitu Sang Hyang Rangga Sakti, yang petilasannya ada di Pasir Kaputihan Gunung Sawal. Dan singkat cerita, setelah itu keturunan-keturunannya nyampe ke Sang Hyang Prabu Sampulur I. Sang Hyang Prabu Sampulur I punya keturunan yaitu Eyang Sang Hyang Cakradewa. Eyang Sang Hyang Cakradewa tersebut adalah orang tua dari Sang Hyang Boros Ngora, atau yang disebut di sini Eyang Agung Haji Dalam Sepuh. Itu versi sejarah tentang silsilah Eyang Agung Haji Dalam Sepuh. Yang tadi makamnya sudah ada di atas, ya? Betul. Yang 3 itu. Betul. Ini salah satunya. Dan Sang Hyang Cakradewa itu adalah salah satu raja yang menduduki kerajaan Galuh. Nah, bukan Galuh, kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu yang ada di Ciamis pada waktu itu. Sang Hyang Boros Ngora atau yang disebut Eyang Jampang Manggung Boros Ngora atau yang di sini biasa disebut Eyang Agung Haji Dalam Sepuh, dia sebetulnya punya saudara. Dia ini keturunan Sang Hyang Cakradewa, anak yang kedua. Yang pertama namanya Sang Hyang Lembu Sampulur II. Kenapa di sini Sang Hyang Lembu Sampulur II? Karena Sang Hyang Lembu Sampulur I itu adalah kakeknya beliau. Tuh. Yang kedua, Sang Hyang Cakradewa ini punya anak yang namanya Sang Hyang Boros Ngora, yang disebut Eyang Agung Haji Dalam Sepuh di sini. Nanti dijelaskan ya ke depannya.
Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga Sang Hyang Panjibrani, yang keempat Sang Hyang Anggarunting, yang kelima Ratu Mamprang Kencana Artaswayang, dan yang keenam Ratu Pundut Agung. Itu saudaranya Eyang Agung Haji Dalam Sepuh yang ada di Makom Petilasan Gunung Rompang ini. Kenapa itu Pak disebut dengan Makom Petilasan? Karena dulunya ini menurut versi sejarah yang saya temui, dulunya ini bekas tempatnya permusyawaratan beliau. Jadi di Gunung Rompang, di Petilasan Makom ini dulunya dia itu bermusyawarah entah tentang apa yang dia bicarakan gitu. Entah itu tentang kondisi negara kita Indonesia, entah itu tentang agama. Karena beliau itu salah satu raja, selain raja, dia itu salah satu raja Islam, Pemuka agama. Atau mungkin penyebar Islam juga, bukan Islam Syiah. Betul. Beliau adalah salah satu raja Panjalu, raja Sunda. Sesudah mungkin di yang dulunya di kita ada Raja Prabu Siliwangi, itu Raja Pajajaran. Karena kan di Sunda itu ada 3. Pertama itu Raja Pajajaran, yang kedua Raja Panjalu, dan yang ketiga Raja Galuh. Ya, semuanya itu kan punya tempat masing-masing. Gitu. Ini adalah salah satu penyebar Islam di Tatar Pasundan, khususnya di daerah Pajampangan. Makanya beliau punya gelar Eyang Jampang Manggung Boros Ngora. Daerah mana-mana yang pernah beliau singgahi, menurut versi sejarah yang saya temui, pertama dia ke Gunung Patuha. Letaknya saya juga Gunung Patuha itu di mana. Dan yang kedua Gunung Pucung Pugur. Yang ketiga Pasir Bentang. Yang keempat Gunung Masigit. Yang kelima Pageruyung, Pagelarang, Jampang Tengah, Curug Supit, Cihonye, Teluk Ratu, Gunung Sunda, Cipatengah, Cicatih, Sela Kencana, Sela Kadomas, Cipanengah, Cimandiri, dan akhirnya dia singgah di Gunung Rompang ini. Berarti bangga dong ya Pak, kita selaku warga dan masyarakat Gunung Rompang bisa ada pemakaman beliau ada di sini, begitu ya? Ya, petilasan. Ya. Petilasan beliau. Beliau. Petilasan beliau. Kita harus bangga. Iya. Karena apa kita harus bangga? Selain dia itu tokoh agama, dia juga itu adalah salah satu raja. Salah satu raja Sunda yang mana beliau adalah pemuka agama juga di kerajaan tersebut. Itu Pak, beliau itu turunan dari kerajaan mana itu Pak? Oh, tadi sudah disebutkan, beliau itu adalah turunan dari kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu yang letaknya di Ciamis. Oh gitu. Ya, sekarang ada di situ situsnya seperti situ Panjalu dan yang lain-lain. Itu. Itu Pak, makom itu atau petilasan itu suka banyak yang didatangi orang Pak? Betul. Banyak. Jadi kebanyakannya orang-orang datang ke sini itu justru yang saya mau tegaskan di sini. Kita jangan sampai datangnya ke sini, ke situs Cagar Budaya ini, jangan sampai bertolak belakang dengan ajaran kita selaku Muslim. Karena apa? Karena ini kaitan dengan akidah. Kalau kita mengenang sejarah itu harus, dan tujuannya kita mengenang sejarah bukan kita tujuan untuk kembali lagi ke masa sejarah. Siapa orangnya yang mau kembali lagi ke masa sejarah? Makanya dari itu kita mengenang sejarah tersebut adalah untuk mengenang kemuliaan beliau di sejarah tersebut, bahwa beliau itu yaitu yang tadi saya katakan, bahwa dia penyebar Islam khususnya di Tatar Pasundan, tanah
Pajampangan ini. Jadi jangan dikotori oleh niat yang kotor Betul. oleh para peziarah gitu ya, Betul. para pendatang. Betul. Emang Pak suka ada begitu yang punya niatan begitu? Ada. Bapak mungkin bisa jawab Pak? Ada, pernah waktu dulu itu. Oh gitu. Ada orang yang meminta jarak sampai menyulurkan anak atau laki-lakinya, Suaminya, suaminya, anaknya, anaknya, supaya meninggal gitu Pak ya? Iya, mentanya itu. Cuman saya itu kan ditolak sama orangnya. Nggak ada kalau di sini penjagaan itu betul gitu. Oh, ke Bapak sama Ditolak, Bapak ada. ditolak begitu ya? Ditolak ada. Kalau mau jarak ke sini itu jalannya jalan kebersihan. Oh, jadi mesti niat yang bagus begitu Niat ya, bagus, yang bersih yang gitu ya. bersih, gitu ya. Kalau yang kotor-kotor seperti untuk membunuh orang, apalagi membunuh suami, membunuh anak, itu Bapak Ditolak aja. tolak begitu Ditolak ya. aja. Karena sudah mengotori perjuangan Iya. para itu ya, para syuhada. Iya. Dan kalau di Tanjung ini ada kaitannya. Situs Cagar Budaya ini ada kaitannya dengan situs yang ada di Tanjung. Kalau di Tanjung ini biasa disebut Haji Soleh. Ya. Kalau di sini kenapa di sini disebut Eyang Agung Haji Dalam Sepuh? Karena waktu itu menurut catatan sejarah beliau adalah paling sepuh di antara raja-raja semua yang hadir di Gunung Rompang ini. Tadi saya akan jelaskan kenapa ini disebut Eyang Agung Haji Dalam Sepuh, karena beliau dalam catatan sejarah di sini dulu yang paling tertua di antara raja-raja yang diundang ke sini untuk bermusyawarah, seperti yang sudah jelaskan saya tadi. Entah apa itu yang dibahasnya di dalam sejarah ini tidak dijelaskan. Boleh dijelaskan siapa-siapa saja? Oh, silakan Boleh. Pak, dijelaskan Ya. Pak. Yang pertama yang diundang oleh beliau ke Gunung Rompang ini oleh Sang Hyang Prabu Jampang Manggung Boros Ngora, atau yang disebut Eyang Agung Haji Dalam Sepuh ini adalah yang pertama Kangjeng Arya Wiratanu yang ada di Datar Cikunul, yang sering kita makomnya sering kita ziarahi. Ini salah satu yang diundang oleh beliau ke Gunung Rompang ini. Dan Arya Wiratanu Cikunul ini di sini punya gelar Pangeran Jaya Lalana, punya gelar lagi Raden Ngabehi Jaya Sasan Pangeran Panjinata Kusuma, atau ada lagi gelar di sini Raden Arya Wiratanu adalah Raden Gagang. Jadi kalau ada yang biasa nyebut Raden Gagang itu adalah betul. Itu salah satu nama yang diberikan oleh Eyang Agung Haji Dalam Sepuh terhadap beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diundang ke Gunung Rompang ini pada waktu dulu itu adalah Raden Sanghyang Panaitan, atau ya bisa disebut juga Raden Widaya, gelar Pangeran Ranggasinom di Sedang Kangjeng Adipati Sukawayana Pelabuhan Ratu. Ini ada kaitannya kan? Iya. Jadi kita perlu tahu tentang sejarah ini, ya. Dan yang ketiga yang diundang ke Gunung Rompang ini pada waktu itu Raden Adipati Lumayu Gede Nyilih Nagara Cimapag. Cimapag ini karena di Pelabuhan Ratu ini ada namanya Kampung Cimapag, tapi mungkin dalam sejarah ini bukan Cimapag ini yang dimaksud, ya, bukan Cimapag ini yang dimaksud. Itu yang keempat ya. Iya. Yang kelima yang diundang ke sini, yang keempat yang diundang ke sini Kangjeng Kiai Arya Wangsamerta dari Tarikolot Cikartanagara. Cikartanagara itu bawahan Kota Garut kalau nggak salah. Ya. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan. Gitu. Yang kelima yang dihadirkan ke sini pada waktu itu sama Eyang Agung Haji Dalam Sepuh adalah Kangjeng Dalem Nalamerta dari Cipamikisan. Yang kelima, yang keenam Pangeran Hyang Jayaloka Cidamar. Yang ketujuh yang dihadirkan ke sini pada waktu itu oleh Eyang Agung Haji Dalam Sepuh Pangeran Hyang Jatuna Kadipaten Kandang Wesi, dari Kadipaten Kandang Wesi. Dan yang ke-8 Pangeran Hyang Kerutuana dari Parakan 3, dan yang ke-9 Pangeran Hyang Manda Agung dari Sancang. Dan yang ke-10
Dalam catatan sejarah itu yang dihadirkan ke sini oleh Eyang Agung Haji Dalam Sepuh adalah Ibu Ratu Galuh. Itu Pak yang 10 itu bersaudaraan gitu Pak, satu sama lain? Atau beda-beda pelaku sejarahnya itu beda-beda begitu? Tidak ada hubungan darah? Ada yang punya hubungan darah sama beliau, sama Eyang Agung Haji Dalam Sepuh atau yang disebut Eyang Jampang Manggung Boros Ngora, yang ada hubungan saudaranya itu adalah Eyang Arya Wiratanu Datar Cikundul. Itu saudara misannya beliau. Itu. Kalau yang lainnya di sini nggak dijelaskan apakah ada kaitannya ke situ atau enggak. Yang banyak kemungkinan kaitannya adalah satu ikatan dalam satu organisasi kerajaan. Entah itu dari, Jadi yang 10 itu ada keterkaitan begitu? Ya? ada betul. Walaupun tidak saudara? Betul, Ya. betul. Ya. Kalau masyarakat umum Pak, boleh tidak datang ke makam yang kita tadi kunjungi itu? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Asal dengan niat yang Iya, baik. ikhlas, yang baik begitu Yang Pak ya? baik, iya. Jangan punya niat kotor gitu Iya. ya? Benar. Betul. Karena apa? Karena kalau di ajaran kita selaku orang Islam, kita tidak boleh meminta-minta selain kepada Allah, diterkecualikan kita meminta berkah dan karomahnya beliau. Itu pun istilahnya di kita itu ada istilah dengan tata cara tawasul. Iya. Ya, kalau tata cara tawasul itu diperbolehkan dalam agama, tapi kalau minta-minta itu nggak boleh selain minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya tegaskan, jadi nggak boleh sembarangan untuk mengunggah apa namanya itu atau membuka silsilah sejarah tentang ini jikalau Tidak tahu. tidak tahu seluk-beluk Iya. asal mulanya ini. Karena apa? Bisa jadi mencoreng, Iya. ya, mencoreng istilahnya nama situs tersebut. Dan juga yang paling saya takutkan dampak negatifnya ke orang-orang awam. Iya. Jadi kebanyakannya orang datang ke situs tersebut, ke Iya. situs cagar budaya tersebut, bil khusus yang mau ziarah ke Eyang Agung Haji Dalam Sepuh itu kebanyakannya jadi minta hal-hal Iya. yang bertolak belakang dengan Syariat. syar'i. Iya. Itu yang saya di sini mau tegaskan dan jelaskan, itu hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekedar kita tawasul di sana mengharapkan berkah dan karomah dari orang soleh, kita boleh-boleh saja. Kita boleh-boleh saja. Tapi kalau minta-minta kita nggak boleh. Iya. Jadi intinya untuk masyarakat luas diperbolehkan untuk datang ke makom atau ke petilasan dengan syarat niat yang ikhlas dan diluruskan niat Pak ya. Betul. Jangan sampai meminta-minta kepada makom, minta satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya? Betul. Ini Pak, ada hubungan nggak sejarah yang tadi Bapak paparkan dengan apa ya, kisah atau sejarah dengan Gunung Rompang, dengan Puncak Gelendung, barangkali ada tidak? Atau justru terpisah? Makom ini atau situs ini punya cerita sendiri, kemudian Gunung Gelendung dan Gunung Rompang punya cerita sendiri, atau justru ada relevansinya? Kalau menurut dari berbagai sumber yang saya temui, kalau sejarah situs cagar budaya sama sejarah Gunung Rompang, istilahnya tidak apa, memang tidak ada hubungannya, tapi di situ ada kaitannya. Tidak ada hubungan tapi ada kaitan Dengan pelaku sejarah ini? Nah, dengan pelaku sejarah ini. Nah, jadi yang disebut ada kaitan dan tidak ada hubungannya karena beliau singgah di Gunung Rompang ini, mungkin nama Gunung Rompang juga sudah ada. Iya. Ya kan? Nama Gunung Rompang juga sudah ada sebelum beliau singgah di sini, tapi kaitannya ada.
Iya, iya. Nah, kaitannya ada seperti mana? Seperti di sini, kenapa kok dinamai Kampung Gunung Rompang? Perlu kita ketahui, Gunung Rompang ini jangan, istilahnya jangan apa itu ya? Jadi jangan sembarang kutip apa gitu ya? Iya, jangan memberikan statement Betul. yang memang tidak tahu betul tentang seluk-beluk Seluk-beluk Gunung Rompang. Gunung Betul ya. Rompang ini. Jadi jangan sembarangan lah itu namanya Pak ya. Ya, betul. Ya, betul. Kalau menurut dari apa namanya itu sejarah yang lainnya, kenapa dinamai Gunung Rompang ini? Ini ada kaitannya dengan Kerajaan Pajajaran waktu dulu. Kerajaan Pajajaran yang dirajai namanya itu Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi ini adalah salah satu kerajaan yang ada di Tatar Pasundan. Nah, Gunung Rompang ini ada kaitannya ke Raja Pajajaran karena menurut sejarah Gunung Rompang ini dulunya ada penimbunan senjata bekas perangnya Eyang Prabu Siliwangi pada waktu itu dan ditimbunnya di Kampung Gunung Rompang ini. Senjata berbentuk Seperti pedang, gitu. tameng yang dipakai prajurit Kerajaan Siliwangi yang dipakai perang pada waktu itu. Keris mungkin Pak ya. Seperti keris, karena kan kalau senjata yang sudah digunakan dalam peperangan pasti ada yang banyak rompangnya itu kan. Iya. Ya dalam sejarah itu ditulis katanya gitu kan. Kalau kebenarannya wallahu a'lam, ditimbunnya di Kampung Gunung Rompang ini. Tapi sampai saat ini saya sendiri belum pernah sebetulnya menemui atau menemukan benda-benda tersebut, apa itu pedang, apa itu keris, tumak, apa itu keris, belum. Jadi Bapak belum langsung melihat begitu ya ke tempatnya. Betul. Ada keris atau benda-benda yang katanya peninggalan itu berbentuk itu secara langsung belum pernah Pak ya. Betul. Tapi menurut catatan sejarah begitu. Dalam catatan sejarah begitu. Jadi itu ya yang namanya Gunung Rompang itu ternyata perkakas atau senjata-senjata tajam bekas peperangan Pak ya. Betul. Ternyata memang rompang kata orang Sunda itu ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia apa itu ya? Ya mungkin sudah tidak mulus lagi bentuknya Pak ya. Betul. Karena mungkin satu sama lain ya dipakai untuk peperangan gitu ya, pada rusak gitu. Makanya disebut Gunung Rompang. Silakan Pak dilanjut lagi Pak. Dan ada lagi sebelum Gunung Rompang ini ada yang disebut Lawang Saketeng ya. Kalau Lawang Saketeng itu pertama masuknya ke Kampung Gunung Rompang ini. Oh, yang pas di belokan tanjakan itu Pak. Oh, betul. Dan kalau menurut mitos dan juga yang saya pernah temui dalam mitos tersebut ada 2 gardu di situ. Jadi ada 2 gardu, 2 pos. Itu sebetulnya mitos. Jadi kalau yang dikatakan mitos itu kebenarannya mungkin masih diragukan karena itu berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Itu jadi orang-orang tertentu yang bisa mengetahui hal tersebut. Nah, kalau kita tunjukin letaknya bisa, cuman kalau dilihat dengan mata seperti kita ini, nggak percaya kok di situ ada pos, gitu. Jadi dalam mitos tersebut, pos itu dijaganya yang pos pertama sama satu orang wanita, dan pos yang kedua 1 orang wanita punya anak 1. Nah, yang anak ini konon katanya orang-orang dulu di sekitaran Gunung Rompang ini suka ketemu di Lawang Saketeng tersebut. Jadi wujudnya tuyul katanya. Oh, sampai sekarang mitos itu terus berkembang. Betul. Sehingga kadang-kadang orang yang datang ke daerah Gunung Rompang ini kalau misalkan tidak sengaja melihat begitu Pak. Betul. Betul. Itu tanjakan. Betul. Oh, pas di tanjakan itu. Pas Ya? tanjakan. Ada orang yang gundul itu anak-anak itu. Oh. Betul. Tapi bukan tuyul kecil bukan ya? Tuyul. Tapi anak kecil. Anak kecil Pelontos gitu. Betul. Kepalanya. Betul. Itu memang
Ada. Dan orang ceritanya sering Pak gitu. Sering melihat. Hmm. Dulunya saya juga sempat gak percaya, kok bisa ada tuyul di situ gitu. Tapi setelah mitos tersebut datang dengan sendirinya ke saya pribadi, ya Bapak pernah melihat Pak? ya kalau dalam mimpi itu Oh gitu. Ya. Pernah didatangi? pernah didatangi dan ditunjukin letak-letaknya, letak pos 1 dan pos kedua saya ditunjukin. Posisinya ditunjukin ke Bapak Ditunjukin di dalam mimpi itu. dalam mimpi itu. Yang ditunjukin itu Pak yang berwujud kakek-kakek apa nenek-nenek yang nunjukin ke Bapak itu? Oh, yang nunjukin ke saya itu Ah. kakek-kakek. Yang datangnya ke saya itu Dalam kakek, mimpi itu, dalam mimpi itu. Dia nunjukin Mhm. di mana tuh letaknya lawang saketeng dan juga pos yang pertama dan pos yang kedua. Gitu. Jadi agak sinkron seperti yang pernah dialami sama oleh banyak orang. di sekitar Gunung Rompang ini. Jadi ketika orang banyak bercerita tentang mitos ada anak kecil yang kepalanya plontos, kemudian dengan pengalaman Bapak bermimpi itu sinkron gitu ya Pak ya? Betul. Yang dialami orang lain dan dalam mimpi Bapak ternyata memang sama ceritanya. Oke. Ada lagi mungkin Pak cerita tentang sejarah atau juga mungkin tentang mitos yang berhubungan dengan Gunung Rompang atau juga bisa dengan petilasan ini, bisa Bapak tambahkan Pak Kesepuhan? Ada cerita lagi nggak tentang hal-hal yang berhubungan dengan Gunung Rompang yang belum diceritakan oleh Pak Ustadz? Oh sudah cukup ya. Mungkin ada tambahan dari saya. Iya. Yang berhubungan dengan situs cagar budaya ini ada salah satunya di sini yang disebut batu tapak dan juga batu korsi, dan ada lagi satu yang ada di puncak Kelendrung ada batu tulis. Tapi yang satu ini saya nggak bisa buktiin karena semenjak saya temukan itu langsung menghilang yang batu tulisnya. Kalau batu tapak ada, sama batu kursi masih ada. Gitu. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali cerita-cerita yang membuat kita berpikir keras begitu tentang Gunung Rompang ini. Kemudian perlu penelitian yang sungguh-sungguh mungkin oleh lembaga ilmu pengetahuan tentang sejarah Gunung Rompang, kemudian Gunung Kelendrung atau Puncak Kelendrung, kemudian Makom Petilasan yang tadi sudah cerita oleh Bapak. Ini adalah tugas pemerintah supaya lebih concern terhadap realitas sejarah yang memang ada begitu di sini dan memang sudah dibuktikan atau diceritakan tadi oleh kedua, saya bilang tokoh ya di Gunung Rompang ini. Ada harapan nggak Bapak buat pemerintah, mungkin Bapak bisa disampaikan barangkali dari pihak terkait bisa menonton? Jadi harapan saya ke depannya kepada pihak-pihak terkait itu dari Dinas Kepariwisataan atau Dinas Cagar Budaya, kehadiran destinasi wisata atau yang bisa dikatakan ini adalah satu potensi. Ya. Potensi yang ada di Gunung Rompang ini disupport sama pemerintah. Jadi supaya cepat berkembang dan bisa memakmurkan warga sekitar. Dan untuk cagar budayanya, siapapun ini boleh datang ke cagar budaya Petilasan Makom Eyang Agung Haji Dalam Sepuh dengan catatan di situ luruskan dulu niat kita. Kita mengenang sejarah ini bukan untuk mengharapkan kita kembali lagi ke masa sejarah. Nah, mengenang sejarah ini karena kesolehan beliau, kita bisa mengambil berkah dan karomah dari beliau dengan cara bertawasul, mau di rumah atau di lokasi. Penegasan dari saya kepada semua pihak, jangan sekali-kali mengunggah atau menyebarluaskan atau memuka tentang sejarah yang ada kaitannya di situs cagar budaya ataupun
yang ada kaitannya dengan tentang namanya Gunung Rompang ini, dan juga yang sekarang kita baru dibuka puncak Kenendung tersebut yang menjadi sasaran wisatawan. Jangan sekali-kali mengemukakan tentang sejarah tersebut jikalau bertolak belakang dengan sejarah tersebut. Apalagi sejarah situs cagar budaya ini sudah diakui oleh Dinas Cagar Budaya. Kalau ngomongin soal Gunung Rompang, mendingan ke Pak Ustadz aja gitu ya, sama Ya. Abah gitu. Oke, itulah obrolan saya dengan Al Ustadz Muhammad Misbah dan kesepuhan juru kunci yang diakui oleh warga sekitar Gunung Rompang, yaitu Bapak Endang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap di like, di share, di komen, dan di subscribe untuk video-video saya selanjutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Allahu Akbar.